Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan panen lagi ya sobat. Jadi timun ini panennya itu setiap hari. Kalau nggak dipanen pasti nanti buahnya akan besar-besar. Dan udah pasti kalau gede-gede nggak laku. Karena timun ini banyak mengkonsumsi air, jadi buahnya itu cepat besar. Jadi harus dilakukan panen setiap hari. Sobat bisa lihat buahnya itu sangat banyak sekali ya. Nih ya, nih 1, 2. Jadi setiap ruas-ruas daun itu keluar bunga-bunga betina. Itulah yang menandakan bahwasannya kalau timun itu bagus. Tapi kalau timun itu nggak bagus, dia setiap ruas daun itu yang keluar bukan bunga betina, melainkan bunga jantan. Nah, bagaimana jika di setiap ruas-ruas daun itu tidak keluar bunga betina? Karena salah di awal, karena pemupukan yang tidak benar. Timun ini dari awal itu memang harus dipupuk dengan menggunakan pupuk yang tinggi akan fosfor dan juga kalium. Jadi fosfor dan kalium itu tentunya akan memperbanyak buah-buah yang produktif, sehingga tidak lebih banyak bunga jantan daripada bunga betina. Oh ya sobat, tanaman timun ini itu memiliki dua bunga. Yang pertama adalah bunga jantan, yang kedua adalah bunga betina. Jadi di dalam satu tanaman ini memiliki dua kelamin, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Seperti inilah bunga betina, dia membawa bakal buah baru bunga. Kemudian seperti inilah bunga jantan, dia tidak membawa bakal buah, tapi dia membawa serbuk sari. Serbuk sari ini akan jatuh di kepala putih yang betina dan akan terserbuk dan akan menjadi buah timun. Nah, yang menyerbukkan ini biasanya itu lebah, serangga-serangga kecil, ataupun angin, ataupun air. Begitulah cara penyerbukan timun, yaitu melakukan dengan penyerbukan silang. Karena di dalam satu tanaman terdapat dua kelamin. Kemudian bagaimana jika bunga timun tidak terserbuki dengan baik? Itu seperti ini ya sobat. Seperti ini, dia bakal buahnya bakal kuning dan akhirnya gugur. Namun ada juga bakal buah ini yang nggak jadi sebelum dilakukan penyerbukan, dia itu nggak jadi. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan bakal buah ini kering dan menguning. Adapun faktor yang menyebabkan bakal buah ini kuning dan mengering itu karena pemupukan juga. Jadi yang pertama, timun ini harus dipupuk dengan pupuk yang kuat akan fosfor dan juga kalium. Satu lagi, juga harus dipupuk dengan menggunakan pupuk kalsium juga magnesium. Nah, kapan dilakukan pemupukannya? Pemupukannya dilakukan pada masa awal tanam, bukan dilakukan pada saat dia sudah berbunga. Kalau dilakukan pada saat dia sudah berbunga, sudah terlambat ya sobat. Karena masa berbunga ini adalah masa generatif di mana buah-buah akan muncul, dan itu dibentuk ketika awal pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sementara jika di awal tidak dilakukan pemupukan dengan benar, maka tanaman ini akan mengalami kerdil. Jadi tidak hanya manusia yang mengalami kerdil atau stunting, kekurangan gizi, tapi juga pada tanaman. Karena di awal masa pertumbuhan itu sudah dipicu oleh pupuk unsur hara yang berimbang, makanya tanaman ini bisa tumbuh subur dan banyak buahnya. Jadi kalau buah timun yang bagus itu setiap ruas tuh ada tuh kayak gitu tuh. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini 7. 7, sampai bawah lagi ada tuh. Bawah banyak bawah lagi. banyak. Dan
air seperti ini pun itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas buah timun. Air yang seperti ini itu yang bagus karena dia tergenang-genang sedikit, tidak menggenangi batang, tapi akar tadi menyerap air ini. Akar tadi menyerap air ini untuk dia tumbuh. Dan nanti bakalan setiap hari itu panen. Sobat bisa lihat, tengoklah itu. Tuh, buahnya itu bersusun-susun. 1 2 3 4 5 6 7 ke sana. Bersusun semua buahnya kan. Padahal ini nanamnya di polybag loh. Tapi ini akarnya tembus. Akarnya tembus di polybag ini, jadi dia bagus sekali. Dan ini adalah hasil panen kami pada hari ini. Kurang lebih berapa kilo nih? Mungkin ada sekitar 10 atau 15 kilo lah. Ya alhamdulillah, 1 kilonya itu kami jual 8.000 aja. Nggak usah mahal-mahal, yang penting setiap hari panen timun. Nanti timun ini bakalan semakin hari semakin naik dah buahnya. Nanti udah masa dia habis tua, semakin hari juga semakin turun. Nah gitulah. Kemudian tidak selalu buahnya itu lempang-lempang. Jadi timun itu nggak lurus-lurus aja buahnya. Ada yang juga bengkok kayak gini. Jadi bengkoknya ini pun ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena hama, itu biasanya digigit alat buah di sini. Jadi dia bengkok. Kemudian yang kedua itu karena penyerapan unsur hara. Semakin hari itu dia semakin ke atas, maka semakin kecil lah penyerapannya, maka di atas itu pun bengkok-bengkok dah pasti. Jadi semakin hari semakin bengkok. Bagaimana cara meminimalisirnya? Itu kembali lagi ke pemupukan yang berimbang. Bagaimanakah pemupukan yang bagus tuh? Ya Pak, ya sejumput aja gini. Nah, ini sejumput aja. Ini sebetulnya pemupukan yang salah, tapi karena ini di musim penghujan, jadi ya terpaksa lah begini. Terpaksa begini. Karena ini di musim hujan. Kenapa di musim hujan kita melakukan dengan penaburan pupuk tanpa dikocor? Itu karena pupuk itu akan tercuci oleh air. Ketika tercuci ya udah pasti hilang, entah kemana-mana larinya kan. Jadi lebih baik itu diletakkan pada lubang tanam. Seperti itu. Cukup sejumput aja, tidak ada rahasia apapun, karena nanam timun ini tanaman yang paling mudah hidupnya, tanaman yang paling mudah dirawat, dan tanaman yang paling banyak buahnya. Meski tanaman ini kalau lagi murah, paling murah harganya. Sobat bisa lihat, subhanallah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lewat. Banyak sekali buahnya kan, luar biasa. Tapi itu tidak jadi semua. Yang jadi itu hanyalah bakal-bakal buah yang nantinya tercukupi nutrisinya. Begitulah.